warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtasiah di sini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang sudah saya tulis dengan judul Sekolahku Nol Sampah. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Yang pertama, sampah yang saat ini menjadi permasalahan yang cukup meresahkan bagi kita semua karena penanganan yang dilakukan untuk mengatasi sampah-sampah yang ada masih bisa dikatakan belum maksimal. Yang kedua, RA Al-Islah merupakan sebuah lembaga yang selalu memperhatikan keasrian lingkungan sekolah dengan selalu menerapkan pembiasaan kepada peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, kedisiplinan dan kepatuhan dalam membuang sampah di RA Al-Islah sudah diterapkan dengan baik. Hal ini sebenarnya karena pembiasaan yang selalu diberikan kepada peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya dengan benar. Yang kedua, tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah ini adalah: 1. Bagaimana cara penanggulangan sampah di RA Al-Islah. Yang kedua, bagaimana peran siswa dan orang tua dalam penanggulangan sampah. Ketiga, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui cara penanggulangan sampah. Yang kedua, mengetahui peran siswa dan orang tua dalam penanggulangan sampah. Yang ketiga, mengetahui metode. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, tentang pengertian sampah. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian sampah, yaitu yang pertama, sampah merupakan suatu bahan yang terbuang dari hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari dari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat. Dalam naskah akademis rancangan undang-undang disebutkan sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik. Menurut Tanjung, sampah merupakan sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau memakai semula. Yang kedua, jenis-jenis sampah. Setelah memahami pengertian sampah, berikut ini adalah jenis-jenis sampah. Yang pertama, sampah rumah tangga, sampah komersial. Yang ketiga, sampah bangunan. Yang keempat, sampah fasilitas umum. Berdasarkan asalnya, sampah dapat digolongkan sebagai berikut: sampah organik dan sampah anorganik. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat digolongkan menjadi sampah padat dan sampah cair. Bab 3, tentang metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dipakai dalam membuat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial dan alam. Yang kedua, subjek dan objek penelitian, yakni subjek penelitian adalah sampah di lingkungan RA Al-Islah Wirejo, sedangkan objek penelitiannya adalah lingkungan RA Al-Islah Wirejo. Yang ketiga, tempat penelitian, yaitu penelitian dilaksanakan di RA Al-Islah Wirejo. Yang keempat, teknik analisis data, di mana cara dalam menganalisa data yaitu dengan memastikan semua data dan landasan teori yang diperlukan telah diperoleh
diperoleh dengan baik. Bab 4, pembahasan. Yang pertama, cara penanggulangan sampah di RA Al-Islah. Untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari sampah tidaklah mudah. Dibutuhkan adanya kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, guru, serta masyarakat sekitar. Adapun beberapa cara yang sudah diterapkan di RA Al-Islah untuk mengurangi atau meniadakan sampah di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak membawa uang saku. Anak-anak tidak diperbolehkan membawa uang saku dengan tujuan anak-anak tidak akan membeli jajanan warung dan jajanan gerobak dengan sembarangan yang secara otomatis nantinya akan menghadirkan sampah di lingkungan sekolah. Yang kedua, membawa bekal buatan ibu. Setiap hari anak-anak diharuskan untuk membawa bekal buatan ibu yang sudah dibuat dengan lengkap, terdiri dari nasi, sayur, dan lauk. Untuk hari Jumat, anak-anak membawa bekal buah. Dengan membawa bekal dari rumah dan juga air putih dari rumah, maka anak-anak tidak akan membawa minuman kaleng atau minuman kotak yang pada akhirnya akan menghasilkan sampah. Ada banyak keuntungan jika ibu membiasakan anak membawa bekal dari rumah. Di antaranya adalah 1. Gizi lengkap seimbang. Dengan membawa bekal masakan ibu, kebutuhan gizi akan terpenuhi dengan baik, mulai dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan lain-lain. Bab 5, penutup. Yang pertama tentang kesimpulan. Dari pemaparan karya ilmiah tentang sekolahku nol sampah di RA Al-Islah dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Yang kedua, sampah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sampah rumah tangga, sampah komersial, sampah bangunan, sampah fasilitas umum, sampah padat, dan sampah cair. Yang ketiga, penanggulangan sampah di RA Al-Islah yaitu dengan cara 1. Tidak membawa uang saku, 2. anak-anak membawa bekal buatan ibu, dan yang ketiga, tidak menggunakan tisu, artinya menggunakan lap kain. Yang kedua, saran yang pertama, untuk mewujudkan sekolah nol sampah dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, antara guru, orang tua, siswa, serta masyarakat sekitar. Yang kedua, untuk menjalankan langkah-langkah dalam kebersihan, mari kita tanamkan kebersihan itu bagian dari iman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dimaklumi, dan terima kasih.